Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Nabi Isa merupakan salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi dan mempunyai salah satu mukjizat, yaitu lahir tanpa seorang ayah. Dalam Al-Quran ia disebut Isa ibnu Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nama Nabi Isa disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah, penolakan oleh Bani Israel, dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga. Kata Isa ini diperkirakan berasal dari bahasa Arab, Eso atau Esa. Yesus Kristus adalah nama umum yang digunakan oleh umat Kristen untuk menyebutnya. Sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yasuh al-Masih. Nabi Isa diyakini mendapatkan gelar dengan sebutan Ruhullah dan Kalimatullah. Karena Isa diciptakan dengan kalimat Allah jadilah, maka terciptalah Isa. Sedangkan gelar Ruhullah yang artinya ruh dari Allah, karena Isa langsung diciptakan oleh Allah dengan meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam binti Imran. Sebelum kita lanjut, yuk di subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan kisah Nabi dan sejarah Islam lainnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan kepada orang lain. Maryam menjalani hari-harinya di bawah asuhan Nabi Zakaria. Maryam tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah. Tidak hanya taat beribadah, Maryam pandai menjaga pergaulan dengan tidak sembarang berdekatan dengan pria yang bukan mahramnya. Maryam tidak terbuai dengan ketampanan pria. Manakala ada pria yang mendekatinya, dia selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang buruk. Pada suatu hari, Maryam terkejut saat tengah bertasbih. Dia melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Ini pertama kali Maryam berada di hadapan pria lain selain Nabi Zakaria. Pria itu ternyata malaikat Jibril. "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci," ujar malaikat Jibril. "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan seorang penzina," jawab Maryam. Allah kemudian berfirman dengan perantaran Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia." Saat usia kandungan Maryam semakin dekat pada hari kelahiran, Maryam keluar dari daerah pengasingannya untuk menyelamatkan diri serta bayi yang ada dalam kandungannya. Maryam semakin merasakan gerak bayi dalam kandungannya semakin lama semakin kuat. Karena merasa sakit, Maryam kemudian membaringkan diri. Pada saat itulah lahir seorang anak dari rahimnya. Bayi ini adalah Isa ibnu Maryam. Setelah melahirkan, Maryam kemudian merasa lapar dan haus. Ia lalu menggoyang-goyangkan pohon kurma dan memakan buah yang terjatuh darinya. Dan ia meminum air sungai yang mengalir dekat pohon kurma tempatnya bersandar. Maryam bersyukur kepada Allah karena diberi kemudahan karena melahirkan putranya. Pada saat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tempat kelahiran Isa disebut Baitul Laham atau Bethlehem, yang berarti tempat lahir. Kota ini terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Beberapa hari setelah kelahirannya, Nabi Isa dibawa pulang ke kampung ibunya. Orang kampung pun berdatangan melihat putra Maryam. Mereka mencemoohkan Maryam karena membawa bayi tanpa ayah. Mereka menuduhnya berbuat zina, padahal ia berasal dari keluarga baik-baik. Maryam tidak menanggapi tuduhan itu, tetapi memberi syarat kepada bayinya. Tiba-tiba bayinya menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Jawaban ini berhasil membungkam mulut mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Nabi Isa alaihissalam dikhitan pada usia 8 hari, sesuai dengan syariat para nabi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Yerusalem mengenal Nabi Isa sebagai pemuda yang cerdik, pintar, berani, tegas dalam membela kebenaran, dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan. Sikap dan pendirian ini diketahui oleh Raja Herodus yang berkuasa di Palestina. Ia menganggap Nabi Isa sebagai musuh utama yang bisa mengancam kedudukannya. Herodus pun memutuskan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Rencana jahat ini sampai ke telinga Maryam. Oleh karena itu Maryam segera menyelamatkan putranya dengan mengungsi ke Mesir. Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun lamanya. Setelah Raja Herodus wafat, Nabi Isa dan ibunya kembali ke Palestina. Mereka menetap di Nasirah. Sebutan Nasrani adalah pengikut Nabi Isa, yaitu orang-orang yang berasal dari nama tempat ini.
Pada usia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam sering pergi keluar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani, dan mencari pencerahan jiwa. Ketika suatu saat Nabi Isa alaihissalam menuju ke Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk dekat sebuah batu besar. Tiba-tiba ada yang datang menghampirinya lalu memintanya menjadikan batu besar itu sebuah roti. Namun Nabi Isa tidak mengabulkannya. Kebesaran Tuhan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Isa alaihissalam. Mendengar jawaban ini, orang itu yakin bahwa iman Nabi Isa tetap teguh, lalu ia pun menghilang. Nabi Isa sadar bahwa yang menghampirinya itu adalah iblis yang berusaha menyesatkannya. Ketika berada di Bukit Zaitun, Nabi Isa bersujud dan bersyukur karena selamat dari godaan iblis. Tidak lama kemudian malaikat Jibril mendatanginya, lalu menyampaikan tugas kenabian dan kerasulannya. Nabi Isa menerima wahyu dari Allah. Allah menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pembenaran kitab suci Taurat sebelumnya, dan nubuah tentang akan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah, membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi, dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Musa. Karena itu, ia berseru agar Bani Israel mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Ia berdakwah agar mereka bertaubat, yakni kembali ke jalan yang benar yang telah dirintis oleh para nabi sebelumnya. Namun, dakwah Nabi Isa alaihissalam mendapat perlawanan dengan berbagai fitnah dan ejekan. Mereka meminta Nabi Isa untuk membuktikan kenabian serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya. Hingga berita tentang Nabi Isa berdakwah diketahui oleh Raja Herodes. Dia tak percaya akan ajaran-ajaran Nabi Isa dan meminta Nabi Isa menunjukkan mukjizatnya. Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah liat dengan bentuk burung. Kemudian dia meniup burung itu, dan atas izin Allah burung dari tanah liat tersebut tiba-tiba hidup dan terbang. Banyak orang-orang yang berdecak kagum melihat kejadian tersebut. Tidak hanya itu saja, pada suatu hari Nabi Isa didatangi oleh dua orang yang memiliki penyakit, yaitu tunanetra dan kusta. Atas izin Allah, orang yang buta sejak lahir tersebut akhirnya dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakitnya sirna, tidak ada sedikit pun bekas-bekas penyakit yang nampak menjijikkan seperti di tubuhnya sebelumnya. Nabi Isa memiliki beberapa pengikut dan jumlahnya 12 orang. Mereka terkenal dengan sebutan Hawariyun dan mereka sangat setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa melakukan suatu perjalanan melewati sebuah padang pasir yang gersang, kering, dan panas, rombongan tersebut kehabisan bekal dan setiap orang sangat lapar dan haus. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah mengabulkan permintaannya dengan syarat apabila ingkar akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun. Lambat laun dakwah Nabi Isa alaihissalam dapat sambutan yang sangat besar. Semakin hari, pengikut Nabi Isa semakin banyak. Namun ada pihak lain yang merasa dirugikan, yaitu para kaum Bani Israel yang masih kafir, dan para pendeta yang pada saat itu masih memegang kitab Taurat yang tidak terima akan dakwahan Nabi Isa. Mereka kemudian mengatur rencana dengan mengumpulkan tentara Romawi pilihan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa dan segera dilaporkan ke beliau. Mereka segera menyelamatkan diri dengan hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu murid Nabi Isa yang bernama Yudas terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas berkhianat, dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Sesampainya di tempat persembunyian Nabi Isa, tentara Romawi langsung menangkap seseorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa, yaitu Yudas yang telah berkhianat. Sesaat sebelum ditangkap oleh tentara Romawi, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa, sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret. Tubuh Yudas penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas menghembuskan napas terakhirnya di tiang salib. Demikian Sobat Muslim, kisah kelahiran Nabi Isa hingga diangkatnya ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kematian Yudas sang pengkhianat di tiang salib menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi sebelum hari kiamat untuk mengalahkan Dajjal dan musuh-musuh Allah. Jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakallahu khairan katsiran.